kualitas susu di Indonesia dari peternak-peternak ini tidak bisa seperti di negara lain. Ya, saya tidak mengatakan buruk, tetapi jauh standarnya lah. Seperti industri susu misalnya ya. Saat ini hanya sekitar 20%, 22% itu dihasilkan dari susu segar lokal. Dan itu tambah lama gapnya tambah besar. Bagaimana raga atau terutama intelektual seseorang dapat dibangun tanpa ada intake protein yang cukup. Suatu negara itu harus bisa ngasih makan negaranya sendiri. Terima kasih Anda kembali menyaksikan VVIP. Sebelum kita mulai episode kali ini, saya minta bantuannya untuk subscribe supaya kami punya semangat untuk terus menghadirkan episode-episode yang lebih inspiratif lagi untuk Anda. Dan hari ini satu kesempatan yang sangat istimewa buat pribadi saya, karena kebetulan saya ada di Semarang dan diberikan kesempatan yang sangat langka untuk mewawancarai pendiri dari Cimory Group. Beliau adalah Bapak Bambang Susantyo. Kenapa saya bilang ini langka? Karena beliau ini bukan orang yang suka tampil. Jadi jarang sekali dia mau diwawancara di podcast manapun. Jadi saya hari ini beruntung sekali bisa punya kesempatan untuk belajar dari beliau, karena menurut saya penting sekali pengalaman beliau itu dibagikan bagi penonton kita, terutama anak-anak muda. Bicara Indonesia Emas 2045, ada satu sektor yang sangat potensial bagi Indonesia, yaitu ketahanan pangan. Kita kayanya luar biasa, tapi kita lupa dan kita tidak sadar untuk memanfaatkannya. Dan Pak Bambang adalah sosok yang paling tepat kita berguru dengan beliau. Selamat datang di VVIP Pak Bambang. Sehat Bapak? Terima kasih, sehat. Thank you. Saya senang sekali hari ini bertemu dengan Pak Bambang. Grogi Pak, karena menurut saya Cimory ini luar biasa hebatnya setelah saya baca sejarahnya. Pak, boleh kita diingatkan kembali bagaimana sih Pak Bambang awalnya mendirikan Cimory yang katanya hanya dari garasi rumah, hanya satu pegawai saja, tapi bisa menjadi luar biasa hari ini? Ya memang betul. Jadi saya memang mulai usaha Cimory ini dari satu orang bahkan setengah. Setengah itu kayak gimana itu? Jadi kita mulai bisnis kami sebenarnya dari trading dulu kalau dari awalnya. Jadi sekretaris saya hanya part time waktu itu. Jadi kita belum bisa membiayain full time secretary. Setelah lunch dia pulang. Jadi benar-benar karyawannya itu setengah. Nah, sesuai dengan pendidikan saya dari dulu tuh saya berpikir kalau pulang ke Indonesia kita akan membangun sesuatu bisnis yang ada manfaatnya bagi masyarakat, tidak hanya dari segi finansial, tetapi punya dampak sosial dan juga dampak yang berkelanjutan. Dan waktu itu saya melihat bahwa protein intake masyarakat Indonesia itu rendah, jauh sebelum pemerintah sekarang ini membangun MBG. Saya bahkan pernah menggagas namanya gizi mas, masyarakat bergizi, makanan bergizi untuk masyarakat. Nah, namun kalau boleh flashback, waktu saya melihat bahwa potensi meningkatkan protein intake itu besar di Indonesia dan penting. Karena di dalam lagu Indonesia Raya pun kita bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Saya terpanggil di situ bahwa bagaimana raga atau terutama intelektual seseorang dapat dibangun tanpa ada intake protein yang cukup. Nah, dari situ saya sudah memetakan sebetulnya kalau saya masuk suatu hari ke industri makanan, saya akan masuk industri makanan berbasis protein. Protein itu ada 5 yang kita kenal yang bisa dicerna oleh tubuh manusia secara full, 100%, yaitu meat protein, milk protein, egg protein, soya protein, dan fish protein. Saya sudah bermimpi waktu itu, karena kami sebetulnya bukan dari keluarga industrialis atau pengusaha. Saya bermimpi, jadi ini memang base-nya ini mimpi. Bagaimana saya bisa membangun ini semua. Dan itu sudah saya petakan. Memang berjalannya waktu, saya memulai satu industri yang pertama itu adalah berbasis protein ayam, daging, meat protein. Itu benar-benar saya mulai dengan satu orang. Kita benar-benar trial, bahkan kita adalah produsen chicken nugget yang pertama. Jadi merupakan further processing untuk poultry industry yang pertama di Indonesia. Itu back
dan kira-kira 1993, udah lama. Nah, saya mengalami kesulitan untuk growing the business. Ya, ini FMCG. Waktu itu saya hanya membangun sesuatu dengan intuisi dan visi, mimpi. Saya mau membangun industri makanan berbasis protein. Pada saat masuk ke industri ini, saya tidak tahu bahwa untuk membesarkan suatu FMCG itu membutuhkan capital dan yang panjang. Tidak mudah memang. Bisa memulai, tapi skalanya seperti itu. Nah, ini saya bisa bercerita seperti itu, maksudnya susah untuk grow. Karena FMCG itu, istilah saya selalu, the more you grow, the more you need capital injection. Ya. Karena harus di-expand, bangun jaringan distribusi, bangun new facility, dan seterusnya, dan seterusnya. Waktu itu, seperti kita tahu, lending di Indonesia di bank itu adalah 70% dari kolateral. Itu ketentuan Bank Indonesia. Jadi bagaimana seorang yang seperti saya, entrepreneur yang tidak ada backup financial dari keluarga, bisa membangun sesuatu yang harus, istilah saya, the more you grow, you need capital injection. Dari bank nggak memungkinkan. Tapi ini bukan berarti kita discourage teman-teman yang ingin membangun industri makanan. Nanti saya bisa dapat elaborasi lebih jauh di situ. Nah, tapi kemudian saya berpikir, oke, saya harus melanjutkan bisnis ini dengan cara mencari bisnis lain yang cash business basis. Saya mulai membangun restoran, wisata, dan sebagainya yang mulai di puncak dan sebagainya. Sekarang ini kita bisnis itu sendiri sudah menjadi satu cash cow bagi kami, dan itu menunjang grow daripada FMCG kami. Ya. Nah, itu yang pertama, tadi Chicken Nugget tahun 1993. Kemudian saya harus masuk ke industri protein yang kedua, yaitu susu. Ya. Nah, susu ini penting, kita semua tahu. Jadi waktu itu saya hanya sederhana berpikir bagaimana membangun industri susu secara home industry. Ya. Ada koperasi di Cisarua dengan hanya 3.000 liter ya, waktu itu, per hari. Waktu itu saya hanya berpikir saya mau mendayagunakan koperasi ini untuk membangun bisnis berbasis protein susu, dan sebagai CSR kami di daerah Cisarua. Kebetulan saya ada villa di daerah Cisarua waktu itu, dan saya berpikir bagaimana supaya masyarakat Cisarua itu juga mendapatkan sesuatu dengan kehadiran kami. Jadi saya komitmen untuk membangun industri susu kecil di Cisarua, ya, di atas lahan hanya 3.000 meter. Waktu itu kami mulai dengan komitmen, saya berpikir 3.000 liter saya pasti bisa ambil. Jadi saya komitmen penuh, berapapun hasilnya kalian, saya akan serap dan saya akan bayar premium. Supaya mereka itu di situ melanjutkan usaha peternakan sapi perah. Karena sapi perah itu sudah waktu itu banyak ditinggalkan. Tadi saya suka joking dengan mereka bahwa sapi dengan kaki 4 kenapa dijadiin kaki 2? Maksudnya gimana jadiin kaki 2? Itu mereka jual sapinya, padahal itu bantuan presiden, lalu dijual dan dijadikan ojek. Dia menjadi tukang ojek, beli sepeda motor. Jadi usaha peternakan sapi perah ini tidak berkelanjutan. Nah, saya memberikan insentif bagaimana supaya mereka dekat dengan off-taker-nya, mudah, dan juga mendapatkan harga yang lebih baik, premium. Nah, di situ saya mulai industri pengolahan susu, tetapi kita menyadarin bahwa kualitas susu di Indonesia dari peternak-peternak ini tidak bisa seperti di negara lain. Ya, saya tidak mengatakan buruk, tetapi jauh standarnya. Nah, di situ kita mulai membuat yogurt, ya, yogurt drink. Karena di dalam yogurt itu prosesnya itu dipasteurisasi, kemudian difermentasi, dan pada saat difermentasi tersebut kita menambahkan bakteri-bakteri yang baik, yang mana bakteri itu bisa overwhelm bakteri-bakteri yang ada. Nah, bisnis susu ini sesuai dengan vision saya selalu ingin membangun industri yang sebetulnya itu kita melibatkan masyarakat luas, ya. Stakeholder yang lain itu kita bina dan menjadi supplier kami. Tadi susu, ayam yang pertama, yang kedua sapi perah. Ya, kami hanya mulai dengan satu koperasi di Cisarua tadi, Giri Tani.
Saat ini kami sudah membina lebih dari 12.000 peternak di seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya Cimory, mereka juga ikut berkembang dari Jawa Barat sampai akhirnya di Jawa Timur. Dan kami juga membangun pabrik di sentra mereka. Di Jawa Timur kami ada pabrik Cimory di Pasuruan untuk menyerap susu di daerah Pasuruan. Itu jadi prinsipnya ini selalu apabila kita membangun sesuatu di Indonesia terutama, sebaiknya kita itu tidak vertical integration. Oke. Jadi kita berkolaborasi. Jadi kalau Pak Gubernur ngomong tidak bisa kita hanya maju sendiri. Ya, ini penting buat pengusaha kita supaya efek sosialnya ini pun bisa positif. Kira-kira gitu. Ini sangat smart move ya Pak, ketika misalnya kita mau expand bisnis ternyata capitalnya harus banyak dan nggak dapat akses, itu tidak membuat Pak Bambang untuk stop di situ. Ya. Tapi kemudian memikirkan caranya, akhirnya ketemu bagaimana bermitra ya dengan para peternak ini. Dari situ apa sih pelajaran yang bisa diambil oleh anak muda sekarang yang mungkin nih punya cita-cita pengen punya bisnis Pak, tapi nggak punya modal, mungkin kayak Pak Bambang dulu gitu ya, bukan dari keluarga yang Business very society, wealthy dan ya. apa gitu ya. Akhirnya mereka patah semangat Pak. Ini saya perhatikan banyak anak-anak muda Indonesia udah sekolah tinggi-tinggi nih Pak, selesai S1 pada akhirnya ya jadi tukang ojek, ada yang jadi supir dan sebagainya. Apa pelajaran yang bisa mereka ambil dari proses yang Pak Bambang alami ini? Jadi kalau saya hanya melihat dari ruang lingkup yang saya tahu ya di bisnis industri makanan. Jadi saya juga sering encourage mahasiswa-mahasiswa di beberapa universitas, fakultas teknologi pangan, bahwa sebetulnya teknologi pangan ini sesuatu yang menarik untuk di Indonesia. Masyarakatnya, penduduknya luas besar sekali. Lalu sebetulnya hasil buminya, agriculture produknya ini banyak. Tetapi tidak diolah atau belum diolah untuk menjadi added value. Dan disitulah sebetulnya ada kesempatan untuk orang sebagai SME atau small medium enterprise mulai membangun usaha sendiri, ya, tanpa mencari. Tadi mohon maaf kalau sampai menjadi tukang Uber atau ojek ini udah agak karena kepepet mungkin kepepet tidak ada pekerjaan. Tetapi sebetulnya dimanapun kita berada itu ada potensi. Karena masyarakat kita ini besar, terutama misalnya kita katakan belajar di Pulau Jawa, kemudian orang ini dari daerah, dia bisa pulang ke daerahnya dan melihat potensi yang ada di daerah itu dibangun, ya untuk membangun industri kecil. Industri itu tidak usah harus mulai besar. Ya kita bukan masuk ke industri yang baja atau dan sebagainya. Industri makanan itu bisa dimulai dari kecil, tetapi dengan knowledge yang benar, dengan pengetahuan yang benar, itu bisa ditingkatkan perlahan-lahan. Ya, dan akhirnya toh menjadi besar. Sebagai contoh, Cimory kita sekarang saat ini sudah menjadi salah satu industri makanan terbesar di Indonesia. Dengan kita mulai dari nol, betul-betul dari nol. Dan itu bisa dibangun. Bagaimana mengencourage anak muda ini untuk masuk ke industri pangan ya Pak? Maksudnya ya mulai dari kecil dulu aja, home industry. Jadi nggak melulu kalau dibilang masuk ke industri ya bayangannya langsung punya pabrik besar gitu kan, karyawannya ribuan gitu, nggak begitu. Nah bagaimana Bapak, karena saya tahu Bapak juga beberapa kali mengisi kuliah umum ya, sharing juga sama mahasiswa, bagaimana ya Pak mengencourage mereka, enggak kok pangan ini potensi dan bukan sesuatu yang berat untuk dikerjakan gitu. I think pertumbuhan itu dimulai dari core ya. Jadi kalau dia mulai kecil dengan benar, itu akan tumbuh secara alami. Ya, tentu saya punya kartu berbeda dengan kartu anak seorang pengusaha. Mungkin seandainya kartu saya seperti itu, mungkin saya udah jauh lebih cepat grow-nya. Tetapi potensi itu bukan berarti bukan keluarga pengusaha nggak bisa mulai, tidak. Bisa mulai dengan kecil dan sebetulnya kalau kita melihat kredit kur dan sebagainya itu available, ya dengan lebih orang accessible gitu sekarang. Betul, ya dari bank-bank itu kan ada ya kurnya. Jadi kalau memang istilahnya modal dengkul pun kita tuh bisa. Harusnya itu bisa mulai. Ya. Kalau soal potensi ya, Pak Bambang bilang, wah potensi pangan kita itu besar banget gitu. Cuma hilirisasinya ini yang masih kurang. Pak Bambang boleh share karena Pak Bambang juga udah pasti keliling Indonesia nih. Apa yang Pak Bambang lihat merasa potensinya ada kok, potensinya besar kok, tapi kok nggak ada yang nangkep ya? Boleh share ceritanya Pak? Menurut saya begini ya. Jadi memang Indonesia ini tanahnya subur sekali. Apapun yang ditanam tumbuh.
Namun kelihatannya sebetulnya kebijakan dari pemerintah ini harus membuat sentralisasi hasil pertanian. Jadi misalnya satu daerah, tidak harus pulau ya, tetapi fokus di satu komoditi. Oke. Ya, karena industri besar, ini kalau saya katakan tadi ada yang mulai industri kecil, apapun bisa dimulai. Tetapi kalau kita mau berpikir mulai industri makanan atau agroindustri yang besar, itu membutuhkan bahan baku yang supply-nya itu sustainable. Ya. Nah, di Indonesia ini sering supply bahan baku itu tidak sustainable. Begitu kita grow, kita kesulitan Bahan baku. seperti industri susu misalnya ya. Saat ini hanya sekitar 20%, 22% itu dihasilkan dari susu segar lokal. Sisanya import milk powder. Dan itu tambah lama gapnya tambah besar. Ya, di situ. Jadi contohnya susu di mana-mana pertanahan ada, tapi tidak ada yang fokus di satu daerah. Lalu coklat, tadi saya juga ada bicara bahwa coklat misalnya di Pulau Jawa ini orang menanam coklat banyak sekali, ya. Tetapi industrinya tidak ada. Adanya di Sulawesi kebanyakan kan, atau ada di Jakarta. Tetapi jadi sebetulnya ini memang harus ada fokus di satu daerah, hero produknya ini apa, kalau mau menjadi besar, bermain sebagai besar. Tapi kalau kembali lagi tadi sebagai skala kecil, itu raw materialnya available di mana-mana sebetulnya. Mau cari pisang ada, mau cari sayur diolah secara kecil dulu, itu bisa. Cuma yang kita butuhkan itu adalah jaminan bahan bakunya juga, begitu ya, sehingga bisa sustain gitu. Kalau kita grow ya tentu bahan baku ini harus ngikutin ada gitu. Bicara potensi, saya dengar Cimory lagi melihat ada satu potensi nih, yaitu herbal tradisional Indonesia ya, Pak. Karena kita taunya kalau misalnya bicara herbal ya, terutama ya kita banyak lah minuman-minuman herbal, suplemen gitu ya dari Tiongkok begitu ya. Mereka udah begitu matang sekali industrinya, packagingnya udah sangat bagus begitu. Kalau Indonesia ini bicara herbal, ada potensi nggak Pak? Herbal itu sebenarnya 70% dari herbal yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Ini data statistik. Tadi Sumi katakan Tiongkok banyak herbal Chinese medicine besar sekali. Korea, ginseng, ya, China itu ada Zhongzhou dan sebagainya, harganya luar biasa. Sedangkan di Indonesia, kalau kita bilang jamu herbal, yang lalu itu sebagai medisi obat. Ya. Memang obat saat ini sudah nggak mungkin lagi kalau kita bilang orang infeksi ya harus antibiotika, nggak mungkin lagi dengan jamu. Tetapi potensi jamu sebagai profilaksis atau pencegahan penyakit, ya, sebagai imun booster, ini luar biasa. Ya, karena itu orang generasi kita yakin bahwa jamu itu sehat, ya, tetapi tidak available secara nasional saat ini. Nah, jujur saya tertarik untuk masuk ke industri ini dengan membangun sesuatu yang bersifat Indonesian herbal drink yang diminum sebagai untuk pencegahan penyakit yang bisa tiap hari diminum dan menjadi trademark Indonesia. Rempah-rempahnya dari Indonesia semua. Cuman harus produknya ini convenient, bisa gampang diminum dan enak diminum dan sebagainya. Kita tunggu terobosan lagi dari Cimory. Kemudian saya bicara tentang prinsip-prinsip begitu ya yang selama ini diterapkan oleh Cimory, bagaimana memberdayakan masyarakat gitu ya, bermitra. Saya baca ada Miss Cimory juga itu Pak. Miss Cimory, bagaimana ibu-ibu di rumah gitu ya nunggu anak-anak sekolah gitu kan banyak waktu ya Pak. Jadi bagaimana memberdayakan waktu mereka sehingga bisa menciptakan sebuah ekonomi, ya kan, ekosistem, sehingga bisa membantu finansial keluarga juga. Seperti apa sih kemudian cikal bakal munculnya Miss Cimory itu awalnya Pak? Jadi sebenarnya Miss Cimory ini benar, kita selalu ingin memberdayakan istilahnya women empowerment pertamanya. Dan ibu yang kita rekrut itu bukan orang sarjana atau orang yang bisa apply job di satu perusahaan. Mereka tidak punya akses sama sekali untuk mendapatkan pekerjaan, mau di pabrik, mau di kantor, ibu rumah tangga. Nah, itu kita rekrut, training untuk menjual direct selling produk-produk Cimory. Dan ini awalnya memang amat sulit, banyak kendala, kita nggak pernah mengerti bahwa kendala itu bisa datang dari suaminya, dia tidak mau istrinya bekerja, takut anaknya terlantar dan sebagainya. Pada waktu kita mulai, ini kita juga sangat berat.
Kita bleeding lama. Oh, Karena kita punya tim itu hampir 200 orang oke. untuk membangun jaringan Mistimori ini. Namun setelah terbentuk dan beberapa Mistimori ini menjadi agen ke teman-temannya bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang baik, suaminya pun akhirnya senang. Support. Jadi dia itu support semua, ya. Jadi dia bisa mendapatkan income Tambahan. double income untuk rumahnya, bahkan lebih banyak dari UMR di sekitar mereka berada. Dan setelah kami melaksanakan ini, memang awalnya struggling, ini saya katakan, tetapi begitu trigger point ini ketemu, itu kita growth-nya ini sangat cepat. Saat ini kami sudah memberdayakan 8.300 Mistimori di seluruh Indonesia dan terus berkembang. Dan kalau dibayangkan 8.300 itu mereka supporting at least 30.000 orang kalau masing-masing kali 4 ya. Dampaknya luar biasa loh, Pak. Dampaknya luar biasa ya, dan dia juga berjasa untuk kami karena dia bisa menjadi direct selling ya buat produk kita. Sebenarnya ini udah strategi sukses nih, bisa para penonton contek nih begitu ya, direplicate juga ke usaha-usaha kalian. Pak Bambang, dari awal saya dengar cerita kilas balik sejarah dibentuknya Cimory lahir dari sebuah mimpi. Mimpi untuk membangun sebuah usaha tapi yang berdampak. Kalau Pak Bambang lihat anak-anak muda sekarang begitu ya, apa yang membedakan dengan mungkin generasi yang sebelum-sebelumnya, yang hal yang mungkin mereka luput, mereka bisa pelajari dari generasi sebelumnya bahwa membangun sebuah usaha itu tidak semata-mata hanya masalah profit, Pak. Tapi ada hal lain yang bisa membuat usaha kita bisa lebih sustain. Ya. Apa itu, Pak? Saya kira itu jelas tadi bahwa kembali kalau saya hanya sesuai dengan tadi saya katakan background pendidikan saya di teknologi pangan. Kalau misalnya saya mau gampang, mungkin saya bikin sesuatu yang sudah ada di market, ya mungkin itu ya. Tetapi saya berpikir sesuatu yang ada di market itu belum tentu ada dampak positif bagi masyarakat. Ya, dampak sebagai konsumennya maupun sebagai stakeholder yang lain. Ya, jadi yang waktu kita mulai susu itu saya jelas susu ini sesuatu yang dibutuhkan di Indonesia, lalu berbasis peternakan rakyat. Jadi saya berpikir kalau saya bisa memanfaatkan susu yang ada di masyarakat, satu, saya I help Indonesian children increasing the nutritional value. Kedua, kita juga membantu peternak-peternak sapi perah itu mendapatkan off-taker dengan harga yang baik. Nah, tentu saja ini bisnis seperti ini akan tumbuh, sustainable ya. Kita sekali lagi bekerja, saya selalu punya prinsip tidak semata-mata yang target itu finansialnya. Oke. Bottom line, yes, itu nanti. Yes. Awalnya kita harus bagaimana kita bisa sustainable grow dulu. Oke. Ya, setelah grow baru kita bisa analisa, oh ini bottom line-nya bagaimana. Ya. Nah, sering anak-anak muda sekarang, tadi pertanyaan Sumi itu, mereka tuh sering short minded menurut saya ya. Mungkin yang di kalangan dari keluarga menengah ke atas sebetulnya dia ada potensial untuk membangun sesuatu, tapi dia short minded, easy money, quick money, ya. Mungkin bermain di financial market, main saham, atau berusaha untuk menjadi startup yang hanya sebagai crowdfunding, lalu dapat funding, that's it, bye-bye. Ya. Nah, sebetulnya ini kan sayang. Mereka ini ada potensial background family sebetulnya mungkin ada untuk membantu dia untuk mulai sesuatu. Nah, itu tadi saya kira mindset anak-anak sekarang ini kemungkinan dia mau cepat dan melihat lingkungannya, mungkin dari sosmed ini juga pengaruhin. Ya. Oh, si A bekerja begini aja kumpul duit banyak ya. Saya susah-susah suruh membangun industri, memang tidak mudah membangun industri ya, pelan-pelan. Tetapi sebetulnya startup di bidang yang nyata seperti ini, industri kecil di-grow pelan-pelan jadi besar, suatu hari valuasinya pada waktu kita go public juga melebihi mereka yang startup yang seperti itu. Dan ini bisnisnya yang nyata dan akan ada terus panjang masa seharusnya. Jadi kuncinya itu sebetulnya di proses ya, Pak? Betul. Di waktu gitu ya. Nggak sekarang. Nggak bisa instan. But maybe 10 years, 20 years seperti yang Cimory lakukan. Harus dibangun. Pernah jatuh bangun udah dong, Pak? Ya pasti. Kalau lagi jatuh gimana? Ya kan give ada up, pernah pengen give up gitu. Tionghoa yang bilang kan bahwa di setiap ada masalah selalu ada opportunity. Yes. Ya, jadi saya kalau dibilang jatuh yang paling parah itu 98 tentu ya. Di waktu itu kami basis bisnis kami itu di trading. Jadi saya ada uang dari trading untuk masuk ke industri pelan-pelan.
Itu tentu susah ya memang, tapi dari situ saya belajar satu, jadi kesulitan ada, opportunity saya melihat bahwa kita trading itu artinya food ingredients ya. Tadi saya ada import bahan-bahan food ingredients untuk masuk ke pabrik-pabrik di Indonesia. Opportunity saya lihat dari itu karena dolar jadi luar biasa, saya tertarik untuk membangun agroindustri di Indonesia. Kita harus bisa self sufficient di beberapa hal. Memang tidak mudah ya. Tetapi kalau kita tidak mulai itu tidak mungkin self sufficient. Tadi saya ada berbicara dengan beberapa kawan. Contoh kedelai ya. Indonesia pernah swasembada kedelai. Tapi sekarang impornya luar biasa besar. Kalau hanya dilihat dari harga kedelai lokal Indonesia itu 17-18 ribu, impor dari Amerika maupun Brasil di 11-12 ribu. Tentu semua orang berpikir mengambil yang murah untuk mengolah tahu tempe. Tetapi saya berpikir agak lain. Jadi saya sedang membangun satu industri baru berbasis protein kedelai, industri saya yang kelima tadi. Saya memakai atau sebisa-bisanya memakai kedelai lokal dari Jawa Tengah, dari gerobokannya. Meskipun harganya lebih tinggi. Tetapi saya berusaha untuk menarik mereka, ini saya ada off taker. Kamu tanam. Ya, buat kita we buy 17.000, 18.000, tapi kan sebetulnya kita juga margin kita tuh ada untuk jual, nggak ada masalah gitu loh. Tapi dengan berbuat begini, kalau ini proyek ini berhasil, tentu mereka terangkat dan masyarakat di sekitar kita itu terus mendorong kita sama-sama. Again prinsipnya itu ya, maju bareng-bareng. Maju bareng-bareng, nggak bisa dewe-dewe tadi, benar. Bisa dewe-dewe, nggak bisa sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, ya betul. Kolaborasi itu tadi. Kolaborasi itu penting. Cimory berapa tahun belakangan ini pertumbuhannya luar biasa pesat. Puji Tuhan. Pak Bambang masih in charge penuh di Cimory sekarang? Atau sudah mulai pelan-pelan ke anak? Ya, jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Jadi sebetulnya saya pribadi sudah mulai turun pelan-pelan ke board of BOC di komisaris, dan anak saya yang melanjutkan di operationnya, di BOD-nya. Memang ini suatu alih generasi yang sangat relatif early di keluarga saya. Tetapi banyak orang yang melihat bahwa ini satu hal yang positif sebetulnya. Jadi di mana first generation-nya ini masih sharp, ya, sebetulnya masih capable untuk run the whole things. Tetapi kita memberikan kesempatan ke generasi kedua, sambil kita supervisi di BOC-nya. Ya, karena saya percaya atau data memberikan kita satu pembelajaran bahwa family business itu not long lasting. Ya, di Indonesia banyak contoh, dan saya sendiri selalu punya prinsip bahwa family succession itu kalau if you don't do it early enough, it's going to be late one day. Jadi saya merasa ini sangat penting. Anak saya 3, saya atur jangan sampai kita grow the company lalu suatu hari mereka ribut. Kalau suatu perusahaan keluarga sudah ribut, itu tidak akan ada yang berpikir untuk grow the company lagi. Pepatah Tionghoa bilang, 团结就是力量, bersatu itulah kekuatan. 团结就是和平. Jadi kalau di keluarga ribut-ribut itu katanya hokinya nggak ada. Hokinya nggak ada, dan secara hoki nggak ada, dan masing-masing itu akan rebutan power. Ya, jadi itu nggak akan jalan. Jadi makanya saya melihat itu ada penyakit umum. Jadi saya melakukan alih generasi ini sangat cepat, sangat pagi. Early. Jadi udah menyusun roadmap gitu ya Pak? Ada kesulitan nggak dalam proses regenerasi ini? Ya kan justru pada saat regenerasi, kalau kita boleh sharing, kan kita di family, saya tetap saya sering bergurau dengan anak-anak saya bahwa yang paling penting highest board di satu PT itu adalah RUPS. RUPS adalah siapa yang pegang saham paling tinggi. Nah saat ini kan saya yang pegang saham paling tinggi, jadi let them run the semuanya, tetapi keputusan-keputusan major itu mau nggak mau di RUPS dan masih di saya dalam hal ini ya, dan ini lebih memudahkan mereka untuk tidak sampai terjadi konflik. Kalau antar mereka sendiri itu lebih sulit. Tapi ini sudah mulai diarahkan begini-begini, tetapi keputusan itu jelas ya RUPS. Karena kenapa penting kita membahas tentang keberlanjutan dari family business, karena memang mayoritasnya ini memang mendukung menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya kan, Indonesia mostly betul. Adalah family business. Betul.
Tapi data bilang bahwa biasanya berhenti di generasi ketiga, dan itu hanya 13%. 3% baru bisa lolos sampai generasi keempat. Bapak percaya nggak sih kutukan generasi ketiga? Ini sebetulnya bukan kutukan, tapi unprepared tadi ya, nggak disiapkan. Jadi sering generasi pertama itu hanya drive the business, waktunya habis. Memang benar, saya pada suatu saat pernah berpikir, ini nggak bisa lagi. Saya waktu mulai bekerja, itu telepon tidak pernah berhenti. Ini contoh saja ya. Tapi pada satu titik saya bilang, ini harus ada delegasi, mulai satu demi satu. Demikian pula memikirkan sustainability dari satu perusahaan keluarga. Kalau tidak dipikirkan awal, itu kalau kitanya sendiri sibuk, nggak mungkin bisa berpikir. Kalau kita bicara dengan bankers semua tahu ini hal penyakit ini adalah penyakit umum, jadi bukan kutukan secara kutukan ya. Bisa dijelaskan secara logika dan bisa disiapkan, kira-kira gitu. Yang sering itu orang tidak sanggup atau tabu untuk mempersiapkan. Ya di dalam family business Chinese community terutama, wah saya nggak mau bicara, saya kalau sudah nggak ada gimana. Kan sering begitu ya. Itu adalah sesuatu yang salah menurut saya. Oke, jadi mindsetnya salah. Justru dipersiapkan mumpung masih ada dan masih ada power. Betul, masih sharp pikirannya gitu ya. Oke. Pak Bambang, tadi saya cukup impress dengan Pak Bambang tadi bilang, saya kemarin punya cita-cita membangun industri berbasis protein. Is very loud and clear. Kadang-kadang kita mau memulai sesuatu itu nggak bisa seperti itu Pak, sejelas dan sedetil itu gitu. Saya mau ngapain gitu. Gimana caranya Pak Bambang bisa set the goal loud and clear seperti itu sih? Mungkin gini ya, jadi saya waktu mempunyai goal itu, saya melihat bahwa kalau kita masuk ke industri yang orang lain udah besar-besar, katakan instant noodle atau snack atau minuman, aqua dan sebagainya, who were me? Ya, saya kan bukan siapa-siapa. Nggak mungkin kita bisa masuk di industri yang mereka udah besar-besar. Kita harus mencari niche market yang kita yakin itu bisa grow. Dan pada saat saya set the goal kita mau masuk industri makanan berbasis protein, itu kita satu-satunya di Indonesia. Dan saat ini masih hanya kita yang fokus di industri makanan berbasis protein. Setuju. Cimory itu hanya itu. Jelas saya ada industri mau masuk herbal dan sebagainya, tapi itu bukan under Cimory. Ya, saya melihat ada potensi lain kita masuk, tetapi Cimory sendiri misinya jelas membangun, meningkatkan protein intake masyarakat Indonesia. Intuisinya tajam ya Pak? Ya, melihat ada peluang. Mungkin begitu ya. Jadi intuisi ini juga ya peluang kita melihat kan. Jadi kita kalau melihat lalu dipikirkan, dianalisa, mungkin itulah salah satu cara untuk generasi muda itu. Peluang itu ada di mana-mana, saya yakin. Ya, kita melihat semua orang punya mata yang sama, melihat yang sama. Tetapi mungkin yang harus ditajamkan ini daya analisanya. Ya, itu kita penting yang bagi generasi muda ini. Saya sering ngomong, kita kalau ke luar negeri, sama-sama ke luar negeri, banyak orang melihat, oh ini bagus ya bisnis ini. Tapi dia hanya melihat bisnis ini bagus. Ya. Tapi kenapa nggak kita coba implementasi di Indonesia misalnya? Niru kopi nggak masalah, tapi kopi and improving. Kira-kira begitu. Iya, ya. Pak Bambang, Pak Bambang sukses mengembangkan Cimory, seorang pengusaha yang sukses yang tidak hanya memikirkan angka ya, tapi juga impact terhadap sosial. Apa prinsip yang paling utama yang selalu Pak Bambang pegang dari detik pertama memulai usaha ini sampai hari ini, yang mau zaman berubah seperti apapun, pokoknya saya memegang teguh prinsip ini? Ada nggak Pak? Ada. Jadi value ini menjadi value keluarga kami. Kita di dalam berbisnis, kalau satu orang komplain mengenai kami, apakah itu terutama dari sisi supplier dulu ya, kita sebagai industri sekarang, saya selalu menekankan ke tim kami, jangan sampai ada supplier kami itu yang komplain. Apakah kamu ingkar pembayaran atau term of payment harusnya 1 bulan jadi 2 bulan dengan segala cara. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dari segi konsumen juga kita harus tentu tidak bisa bilang tidak ada yang komplain. Kalau konsumen Indonesia masyarakat begini luas kan. Tetapi kita harus yakin produk yang kita buat itu cucu saya pun makan. Itu jaminan mutu. Jadi anak saya kasih tahu, kamu kalau produksi sesuatu kelak harus anakmu dan juga cucumu makan.
ini jaminan mutu. Jadi nggak mungkin kita kalau sesuatu yang nggak yakin, saya nggak akan makan untuk cucu saya atau anak saya. Dan itu value-value yang kita tanamkan. Intinya produksi sebaik mungkin, tetapi juga tidak boleh merugikan atau membuat orang lain itu dirugikan lah. Oke. Supplier-supplier ditekan dan sebagainya. Ini kan banyak cerita seperti itu ya. Iya. Harus fair play, fair price. Ya. Itu yang saya pikir. Istilahnya kalau kamu bikin sesuatu, kalau kamu sendiri nggak mau makan, Ya percuma. ya masa kamu mau kasih ke orang lain Iya, makan, gitu ya. Itu value dari Pak Bambang dalam jalani bisnis. Ada nggak value yang dari orang tua turun temurun yang dari kecil udah di brainwash, udah dicekokin dari kecil, kamu besar harus kayak gini gitu. Ada nggak yang kemudian membentuk Pak Bambang hari ini? Kenapa saya pengen belajar gitu, karena menurut saya ya Pak Bambang ya salah satu pengusaha sukses yang banyak kita bisa belajar dari Pak Bambang. Apa Pak value-value yang turun temurun ada nggak? Gini, jadi kalau saya kira ya kaitannya kalau kita tuh mau menjadi pengusaha atau entrepreneur, itu memang saya tidak mengerti apakah ini jin bawaan atau pendidikan. Oke. Ya, menurut saya ini keseluruhannya bergabung. Ya, jadi dari keluarga yang sama, mungkin DNA-nya sama, tetapi ada yang jadi pengusaha atau tidak. Ya, dari kami sebetulnya dari kakek saya, engkong saya itu pengusaha, tapi nggak sukses. Pengusaha macam-macam luar biasa, entrepreneur, dia entrepreneur sejati, dia ada di Jawa Tengah, di Seragen, dia bisa bangun pabrik minyak sawit, pabrik mercon, pabrik penggilingan, besar usahanya. Tetapi dia lacking on management. Oke. Ya, jadi akhirnya habis total dan pilot, zaman Belanda sudah pilot. Nah, berarti sebetulnya kalau dibilang secara DNA ini mungkin saya ada. Oke. Lalu orang tua saya, papa saya itu profesional di satu perusahaan farmasi BUMN, seumur hidupnya sampai pensiun. Jadi kalau dibilang saya ada DNA pengusaha, mungkin ada. Tetapi di dalam pendidikan sehari-hari itu mungkin penting sekali, dan saya merasakan mami saya, ibu saya itu selalu tadi dibilang nyekoin, tapi bukan nyekoin, dia itu selalu encourage kamu suatu hari kalau bisa jangan jadi profesional. Mohon maaf, kita tidak mengecilkan unsur profesional ya, tetapi dia selalu mendorong kita untuk jadi pengusaha. Meskipun dia tidak membawa kita modal apapun, tetapi dia memberikan hitungan-hitungan, nih kamu kalau jadi pengusaha seperti ini kira-kira. Itu, jadi itu memang ada pendidikan dari rumah dan DNA. Ya, dan tentu kesempatan-kesempatan yang ada ya. Jadi kalau saya bilang pendidikan dari rumah, sekarang pun kalau saya sering ditanyain orang, sebetulnya tugas orang tua itu kan 24 jam setiap orang punya waktu. 8 jam di sekolah, 8 jam tidur. 8 jamnya di mana? Dan weekend di mana? Itu adalah orang tua. Ya, saya bersyukur bahwa ketika anak saya ini begitu mereka masuk di grup saya, mereka pelan-pelan beberapa tahun akhirnya sudah lepas semua dan menjadi jurumudi pilot yang bagus semua, tiga-tiganya. Kita sangat bersyukur itu. Tapi saya kira ini juga banyak pengaruh dari pendidikan di rumah. Oke. Jadi DNA-nya punya, ditambah dengan pendidikan, kemudian juga literally pendidikan itu yang kemudian mensupport, begitu. Terakhir Pak Bambang, mungkin bisa bicara kepada anak muda Indonesia di luar sana. Kita menuju Indonesia Emas 2045. Bisa dua kemungkinan terjadi. Kita bisa menjadi negara maju luar biasa, tapi bisa juga kita ini bencana gitu ya. Ketika kita tidak bisa memaksimalkan potensi populasi kita yang lagi produktif ini. Anak muda di luar sana, mungkin Bapak bisa kasih 3 atau mungkin lebih, terserah masukan buat mereka. Tampil outstanding, do something impactful gitu ya, menjadi ya tidak hanya seorang anak muda biasa gitu. Apa yang masukan yang bisa Pak Bambang kasih dari pengalaman Bapak? Saya kira yang pertama tadi jelas bahwa Indonesia ini populasinya besar sekali ya, 285 juta. Kalau kita di bidang saya sekali lagi industri makanan, kalau kita tidak berpikir untuk bangsa Indonesia ini bisa self-sufficient di dalam pangan, ya, tidak mungkin 100%. Tapi basic staple food ini harus kita mandiri. Kalau tidak, ini akan jadi bencana besar. Ya, 285 juta orang, kalau tidak bisa cukup ngasih makan basic staple food, pada saat Indonesia nantinya, apakah itu 10X tahun kemudian harus import staple foodnya, beras,
itu dunia akan langka. Beras akan kurang dan masing-masing akan tahan. Yes. Lalu bagaimana Indonesia? Ya, nah ini penting. Bagaimana kita membangun sustainability untuk staple food dulu. Oke. Ini panggilan untuk semua orang Indonesia, mau pemerintah, akademisi, masyarakat. Ya, itu yang pertama. Kedua, tadi saya bilang dengan 285 juta ini opportunity luar biasa. Yes. Kita tidak usah berpikir untuk ekspor. Oke. Pada saat gonjang-ganjing tarif kemarin, Indonesia ini diuntungkan karena kita bukan eksportir besar, ya tidak terkait macam-macam. Pada saat COVID kita juga tidak masalah karena kita tidak tergantung dari ekspor, tetapi domestik industrinya ini harus dibangun terus untuk mencukupin kebutuhan dalam negeri, apakah itu pangan, apakah itu sandang, semua. Ya. Nah ini tadi satu, sekali lagi ada challenge, ada opportunity. Ya. 285 juta ini nggak main-main, kita nggak usah berpikir. Dan pada waktu kita yakin bahwa 285 juta ini potensi besar, itu kita juga harus jaga-jaga karena negara lain juga melihat Indonesia ini potensi besar. Betul. Ya, ini juga berbahaya kalau kita sendiri tidak siap dengan industri kita di dalam negeri, luar Kalah negeri saing. akan masuk kalah saing. Ya, Dan itu yang terjadi petakan tadi. Ini udah berapa poin? 3? Dua. Satu lagi deh. Satu lagi. Waduh. Satu lagi saya tidak hanya mengalir aja ini, jadi kira-kira kalau saya cari-cari nggak fair juga, ya kan. Tapi saya kira yang penting buat tadi itu Indonesia, saya pada waktu kuliah pertama itu saya masih ingat salah satu profesor saya itu bilang suatu negara itu harus bisa ngasih makan negaranya sendiri. Berbeda dengan negara kecil, apalagi negara besar ya, kayak kita bilang Singapura. Nah masalah dia mau ekspor makanan dari manapun, ya penduduk dengan orang asing tidak lebih dari 6 juta. Gampang, ada duit bisa import. Indonesia 200, nanti by the time mungkin sudah 350 juta. Itu harus dipikirkan secara serius dari semua pemain-pemain di Indonesia. Ini bisa tragis, bisa bisa bencana, dibilang, tetapi bisa suatu yang sangat-sangat potensial untuk dibangun. Ya. Tapi memang seperti ya pepatah Tionghoa lagi kan, krisis itu Wei Qi. Wei artinya ancaman, tapi Qi opportunity. Jadi krisis itu selalu datang dengan ancaman tapi sekaligus juga ada peluang gitu. Jadi pinter-pinteran nih lihat peluangnya ada di mana. Terima kasih banyak Pak Bambang. Saya tambahin sedikit ini. Boleh. Terakhir tadi, jadi dari pepatah itu saya pada waktu tadi ditanyakan, saya pernah mengalami sekali jatuh 1998 secara bisnis kita hampir minus. Ibu saya itu inspiratif. Dia memberikan satu tulisan, tapi dalam bahasa Inggrisnya nggak bisa ngomong Mandarin. In every difficulties, exactly the same. There is always opportunities. Itu saya pasang di kamar kerja saya sampai hari ini. Oh, ya, jadi itu yang selalu Bapak pegang. Setiap ada masalah saya melihat ini mesti ada opportunity. Ya. Oke. Kita juga boleh pasang di rumah kita. Kalau bisa ngerti Mandarinnya, saya senang banget itu. Gak apa-apa Pak, tinggal Google aja, nggak dicetak gampang. Terima kasih banyak Pak Bambang. Thank you, terima kasih. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan langka ini. Mudah-mudahan Anda terbuka wawasannya, terinspirasi dari episode VVIP kali ini. Saksikan juga atau dengerin kita juga di Spotify, dan tinggalkan komentar. Mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, silakan. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Thank you, makasih.